podcast Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Salam santun, salam sehat selalu. Tayangan kita kali ini akan membahas mengenai beracara secara elektronik atau yang biasa kita sebut juga dengan electronic court. Dan untuk membahas hal tersebut telah bersama dengan kita seorang hakim yang cantik, ada Ibu Selvi Rotiara. Halo Bu Selvi, apa kabar? Halo baby. Iya Bu Selvi, berbicara mengenai beracara secara elektronik ya. Mungkin hal ini bukan saja mengikuti perkembangan manusia yang saat ini serba digital, tetapi juga sudah termuat di dalam Perma dan Sema yang ingin memajukan peradilan yang modern berbasis teknologi informasi. Nah Bu Selvi, apa sih perbedaannya beracara secara elektronik dengan beracara secara konvensional? Ya, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada netizen ya pada podcast sebelumnya telah mengajukan pertanyaan mengenai peradilan secara elektronik atau sering kita sebut e-court. Alhamdulillah Petun Pekanbaru sejak awal tahun 2020 sudah konsisten untuk menyelenggarakan persidangan secara elektronik sampai dengan sekarang. Bahkan capaiannya sudah 100% Bu Baby, baik dengan cara biasa maupun dengan acara khusus. Kalau berbicara perbedaannya antara persidangan secara elektronik maupun dulunya konvensional ya, tentunya banyak sekali perbedaan dari segi waktu, biaya, dan tenaga. Dengan beracara secara elektronik, pengadilan benar-benar dapat menerapkan pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yang menyebutkan peradilan dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Apalagi pada saat pandemi sekarang ya, melalui SEMA juga nomor 1 tahun 2021 yang memang tepat sekali pada saat itu dikeluarkan, meminta seluruh peradilan menyelenggarakan peradilan secara elektronik. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru juga saat ini juga sudah mampu ya untuk meningkatkan pelayanan dengan menyediakan fasilitas mendengarkan saksi atau ahli secara virtual atau jarak jauh. Jadi secara umum penerapan peradilan secara elektronik ini jauh lebih efektif dan efisien dibanding penyelesaian secara konvensional. Apalagi sekarang di masa pandemi ya Bu ya. Iya betul. Jadi sekali. Untuk mengurangi tatap muka. Iya. Ya, nah untuk melakukan acara seperti itu Bu melalui elektronik, iya. Apakah para pihak harus memiliki perangkat khusus untuk itu? Oh, tidak sampai harus perangkat khusus ya, minimal dengan smartphone itu sudah bisa, asalkan koneksi sinyalnya bagus, itu saja. Jadi permasalahannya sinyalnya harus kuat ya Bu? Iya, jadi bisa laptop, bisa smartphone. Baik, untuk Ibu melaksanakan persidangan secara elektronik ini, iya. Apa sih Bu kendala yang Ibu temui? Memang pastinya ada kendala ya, karena mekanisme persidangan ini kan masih tergolong baru. Antara lain itu yang pernah saya temui kendalanya adalah penetapan agenda sidang terbuka untuk umum ya, dimana kalau di pasal 74 itu kan agendanya kan sekaligus itu ya pembacaan gugatan sekaligus jawaban dari tergugat. Namun kalau beracara secara elektronik, sistem informasi peradilan itu belum bisa mengakomodir untuk beracara dua agenda sekaligus. Jadi harus satu persatu. Yang pertama itu pembacaan gugatan, kemudian sidang diundur, kemudian baru nanti dilanjutkan dengan jawaban dari tergugat gitu. Baik Bu, apakah hal tersebut itu akan nanti menjadikan acara sidang itu lama, penyelesaian perkaranya lama, kemudian bagaimana dengan hukum acaranya, apakah tidak melanggar hukum acara? Saya rasa lama tidaknya penyelesaian suatu perkara ya tergantung banyak faktor. Tidak bisa kita langsung menyalahkan sistemnya, tapi dari pengalaman saya beracara secara elektronik, penyelesaian perkara jadi jauh lebih cepat. Mengenai apakah agenda yang tadinya sekaligus kemudian harus dipisah karena sistem aplikasinya masih terbatas, lalu dilihat seolah-olah kok ini kayak melanggar hukum acara gitu ya, terutama pasal 74. Ini juga saya sampaikan tidak melanggar ya, karena hal tersebut bukan disengaja oleh majelis hakim. Lagi pula sistem informasi ini kan masih perlu pengembangan dan perbaikan sehingga nantinya kita harapkan bisa mengakomodir seluruh pasal-pasal yang ada dalam hukum acara. Jadi sebenarnya tidak melanggar hukum acara ya Bu? Ya tidak. Kemudian untuk penyelesaian sengketa atau permasalahan yang sedang diperiksa di pengadilan TUN itu akan kembali mungkin bagaimana hakimnya
membagi waktunya ya Bu ya. Iya, betul sekali. Nah selain itu Bu, ada kendala lagi nggak Bu di dalam persidangan yang secara elektronik ini? Iya, kendala-kendala itu pastinya selalu ada kita temui ya. Itu salah satunya file court calendar atau kalender persidangan yang telah dibuat oleh majelis hakim secara teknis ini belum bisa diakses oleh para pihak. Nah, itu kita buat agendanya sedemikian rupa. Apalagi kalau untuk acara-acara khusus ya, itu kan sudah harus ditetapkan court kalendernya. Iya. Namun karena filenya tidak bisa kita akses ke sistem informasi pengadilan, untuk agenda sendiri harus dikirim secara langsung, jadi masih manual. Kendala selanjutnya itu mengenai bukti surat. Kalau dalam Juknis nomor 129 tahun 2019 ya, disebutkan para pihak itu wajib mengunggah dokumen bukti-bukti surat yang sudah bermaterai ke dalam sistem informasi pengadilan. Nah, majelis hakim dalam hal ini sudah meminta para pihak untuk mengunggah dokumen bukti-buktinya, tapi kenyataannya itu sulit sekali pelaksanaannya itu baby ya, karena alasannya macam-macam. Ini kan buktinya banyak majelis, kami ini kerepotan mengunggahnya, lebih enak kami langsung bawa ke pengadilan saja gitu. Terus ada juga nanti kalau kami unggah bisa dilihat oleh pihak lawan, nanti kami takut disalahgunakan. Jadi seperti itu kendala-kendalanya. Mungkin itu karena apa ya, mungkin kekurang pahaman aja kali ya Bu ya. Iya, mungkin ya tidak mau repot juga atau capek ya untuk ya, mengunggahnya satu-satu, ya kalau memang scan satu-satu. buktinya banyak itu ya memang agak merepotkan itu. Baik. Kemudian selain daripada kendala yang Ibu hadapi ini sebagai hakim ya, Iya. apakah Ibu pernah mendengar kendala dari para pihak yang beracara secara elektronik ini? Oh iya, itu tentu banyak sekali ya, juga pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh para pihak, karena tadi seperti yang saya sampaikan kan masih baru ya, para pihak juga masih meraba gitu ya. Salah satu kendala dari pihak itu datangnya dari tergugat ya. Tergugat ini kan berasal dari suatu lembaga atau instansi gitu ya. Mereka menanyakan seperti ini, majelis, kami ini kan sudah punya anggaran untuk penyelesaian perkara. Kami kan dari daerah, kami tuh lebih senang kalau kami beracara secara konvensional saja, karena kami kan dapat SPJ. Kalau beracara secara elektronik, kami nggak dapat SPJ, katanya begitu. Iya. Itu perlu dipertimbangkan sepertinya ya Bu ya. Iya. Lalu bagaimana menyikapi pertanyaan yang seperti itu? Nah, kebetulan kan memang sekarang kita sampaikan lagi masa pandemi COVID-19. Kita mengurangi pertemuan secara tatap muka. Tapi pada dasarnya pengadilan tidak melarang ya kalau para pihak ingin hadir di pengadilan, dengan catatan memang ada jadwal persidangannya di hari itu. Dan silakan untuk mengunggah dokumen persidangannya di pojok ikot di tempat yang telah kita sediakan. Jadi semuanya dapat ya, dia bisa bersidang ke pengadilan walaupun tidak kita buka secara konvensional, dia bisa mengunggahnya di pengadilan dan tentunya mungkin ya bisa dapat SPJ juga. Ya, intinya ini sebenarnya tidak merubah apa-apa ya Bu ya, hanya mungkin beracara secara elektronik ini justru memudahkan para pihak mungkin. Iya, ya, Bu, betul ya? sekali. Kendala selanjutnya itu mengenai permohonan pihak ketiga atau kita sering sebut intervensi ya. Apabila pihak ketiga itu baru muncul setelah persidangan elektronik berjalan, kendalanya majelis hakim tidak bisa menyampaikan hak-hak dan syarat-syarat untuk masuk sebagai pihak ketiga secara langsung, karena kan tidak tatap muka lagi. Jadi harus dijelaskan oleh petugas PTSP yang tentunya penjelasannya tidak akurat. Jadi himbauan kami ini ya dari pengadilan untuk calon pihak ketiga kalau dipanggil pengadilan segeralah hadir agar dapat penjelasan yang akurat dari majelis hakim pada saat pemeriksaan persiapan. Ya, begitu dapat panggilan sebisanya untuk langsung hadir ya Bu ya. Iya. Nah, ini kita bicara soal yang sisi lain lagi Bu. Nah, apabila ada pihak yang ingin mengajukan gugatan tetapi tidak mengerti bagaimana menggunakan, mungkin tidak punya email seperti itu, dan tidak juga memakai jasa kuasa hukum. Nah, bagaimana Bu? Apakah dia tidak bisa untuk mengajukan gugatan? Iya. Kalau alasan tidak bisa IT gitu ya, ya
kita kembali lagi ke Undang-Undang Kehakiman bahwa pengadilan tidak boleh menolak gugatan dengan alasan apapun. Jadi kalau pihak yang ingin mengajukan gugatan ternyata tidak melek IT, kita bilang kayak gitu, tidak punya email dan sebagainya, mungkin tidak familiar dengan yang berbau teknologi, ya ini sebenarnya kita tekankan kepada petugas PTSP atau petugas informasi yang secara intensif menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami bahwa bersidang secara elektronik adalah pilihan yang tepat dan banyak keuntungan yang diperoleh. Selanjutnya harus disampaikan bahwa apabila pihak kesulitan, pengadilan menyediakan petugas yang akan mendampingi para pihak untuk memberikan informasi apa saja yang diperlukan. Dan satu lagi, jikalau ada pihak yang berasal dari daerah yang mungkin tidak ada sinyal internet atau ada kesulitan mengunggah dokumen persidangan atau tadi ya tidak melek IT, ada petugas kita yang siap membantu untuk mengunggah dokumennya pada hari persidangan. Nah itu bisa kita menerima bantuan dari petugas PTSP kalau kita ada, kita hadir, pihaknya hadir. Nah kalau ini permasalahannya misalnya mengunggah dari kantornya gitu ya, yang jaraknya jauh, sementara mungkin karena sinyal lemah dan waktunya nanti habis. Nah itu bagaimana Bu? Iya, itu waktu sidang secara konvensional juga sering terjadi ya, pihaknya kadang masih di jalan, masih menuju pengadilan untuk persidangan, ternyata ada kendala, bannya kempis atau ada kecelakaan yang menyebabkan dia terlambat sampai di persidangan. Ini kalau kita asumsikan dengan secara elektronik mungkin di daerah sinyalnya lemah ya, jadi untuk mengunggah dokumen itu mungkin sulit ya, jadi dikhawatirkan ada keterlambatan untuk mengunggah. Nah kalau terjadi kendala seperti itu, Baby, silakan saja pihaknya untuk menghubungi panitera pengganti yang menangani perkara tersebut. Disampaikan keluhannya, kami kesulitan ini untuk mengunggah karena sinyal ini kami harus ke kota dulu mencari sinyal. Silakan saja. Gitu. Nanti panitera pengganti akan menyampaikan kepada majelis hakim. Nanti majelis hakim menyampaikan ke admin ya, ke admin melalui panitera pengganti supaya sidangnya diundur. Memberi waktu lagi ya. Yang tadinya jam 10 bisa kita undur ke jam 2. Jadi memberi waktu kepada pihak mungkin dia bisa ke kota untuk mengunggah dokumen. Asalkan ada informasi kita dari fleksibel pihaknya saja gitu. Oke, baik. Ini juga ada yang sering terjadi ya, di dalam informasi pengadilan kan sudah tersedia kolom untuk mengunggah dokumen atau berkas persidangan bagi para pihak dan juga ada kolom catatan persidangan. Gunanya kolom catatan persidangan adalah untuk menyampaikan pertanyaan atau hal-hal yang perlu disampaikan oleh para pihak kepada majelis dan sebaliknya, majelis juga bisa menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan dalam catatan persidangan. Nah, kadangkala yang terjadi adalah para pihak menyampaikan hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan atau disampaikan, ada halangan tidak bisa mengunggah dokumen, tapi justru dimasukkan di kolom untuk mengunggah dokumen, bukan di kolom catatan persidangan. Jadi setelah kita kan masuk tuh ya di sistem informasi pengadilan, oh ini jawaban atau replik atau duplik sudah masuk, terus kita majelis hakim langsung memverifikasi. Nah kemudian kita perintahkan panitera pengganti untuk mengundur sidang. Nah ternyata kejadiannya ini yang pernah saya alami juga, setelah beberapa saat kita lihat ternyata yang diunggah itu bukan dokumen, baik dokumen jawaban, replik atau duplik, tapi berisi catatan yang memohon maaf tidak bisa menyampaikan jawabannya dan mohon persidangan diundur. Jadi ada kekeliruan mengunggah yang seharusnya diletakkan di kolom catatan persidangan. Nah, kalau seperti itu Bu, bagaimana sikap majelis hakim? Nah, kalau yang itu oleh petugas admin juga pernah ditanyakan ke Dirjen ya, intinya memang majelis hakim baik juga panitera pengganti harus jeli untuk mencegah hal itu terjadi. Kalau waktunya masih sempat, kita bisa menghubungi admin supaya nanti jadwal persidangannya bisa dirubah. Yang tadinya kita lanjut ke agenda, namun ternyata kan tidak bisa dilanjutkan agendanya karena ternyata dokumennya itu bukan dokumen yang sebenarnya gitu. Ya, dan masih harus mengulang acara. Iya, harus mengulang lagi gitu. Cuman ya kendalanya bagi
pihak lawan mungkin ada keberatan seperti itu, tapi harus kita sampaikan di catatan persidangan bahwa yang diunggah itu bukan dokumen persidangan, tapi merupakan bagian dari catatan persidangan. Ya, baik Bu. Nah, untuk terakhir Bu ya, yang ingin Ibu sampaikan mungkin juga masukan kepada para hakim yang menyelesaikan perkara secara elektronik dan para pihak juga yang mengikuti persidangan secara elektronik, apa Bu yang harus mereka lakukan atau apa sih tipsnya untuk bisa beracara secara elektronik dengan baik? Tipsnya untuk majelis hakim dulu ya, untuk menghindari kendala-kendala yang terjadi seperti yang saya sampaikan. Kalau dokumen itu sudah masuk, sudah diunggah oleh para pihak, sebelum diverifikasi, tolong untuk diunduh, dibuka dan dibaca apakah dokumen yang diunggah itu sudah benar. Ya. Dan untuk para pihak kami sampaikan juga untuk mengunggah dokumen harus benar-benar diperhatikan mana untuk kolom untuk kolom mengunggah, mana kolom untuk catatan persidangan seperti itu. Kemudian sesuai dengan code kalender yang sudah kita tetapkan hendaknya dipatuhi agar persidangan berjalan secara efektif dan efisien. Seperti itu. Baik. Terima kasih Bu Selvi sudah berbagi dengan kita di sini. Sama-sama, Beb. Semoga informasinya tadi bermanfaat untuk siapa saja yang menyaksikan kita. Ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe podcast kita. Sampai ketemu lagi. Salam santun, Jaya Latratun Indonesia.